Laut Cina Selatan adalah wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam dan jalur pelayaran penting. Wilayah ini menjadi pusat sengketa teritorial dan konflik antara negara-negara di kawasan tersebut. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sejarah, kepentingan strategis wilayah tersebut, klaim teritorial para pihak, eskalasi konflik dan dampaknya, dan upaya penyelesaian sengketa. Sejarah Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan penting sejak ribuan tahun lalu. Menghubungkan Asia hingga Eropa, wilayah ini kaya sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas. Sejak abad ke-20, terjadi sengketa klaim antar negara seperti Cina, Vietnam, Filipina, dan lainnya, terutama terkait 9 garis putus Cina. Meski pengadilan internasional menolak klaim tersebut, pada tahun 2016, Cina tetap bersikukuh. Ketegangan meningkat akibat aktivitas militer dan patroli internasional, sementara upaya damai oleh ASEAN masih terbatas. Berikut adalah negara yang mengklaim teritorial Laut Cina Selatan. Yang pertama ada Cina. Cina yang mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan klaim historis dan landas lain mereka. Yang kedua ada Vietnam. Vietnam mengklaim beberapa pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan berdasarkan sejarah dan garis pantai mereka. Yang ketiga ada Filipina. Filipina mengklaim beberapa pulau dan terumbu karang, termasuk Scarborough Shoal, berdasarkan sejarah dan hukum internasional mereka. Dan yang terakhir ada Malaysia dan Brunei Darussalam. Malaysia dan Brunei Darussalam juga memiliki klaim teritorial di Laut Cina Selatan, berdasarkan garis pantai dan ZEE mereka. Konflik di Laut Cina Selatan merupakan salah satu isu geopolitik yang paling kompleks dan sensitif di dunia. Wilayah ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena merupakan jalur perdagangan utama dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas bumi. Salah satu contoh studi kasus yang kami ambil dalam konflik Laut Cina Selatan ini adalah klaim teritorial yang tumpang tindih. Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan melalui peta Nine Dash Line yang dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Negara-negara ASEAN, beberapa negara juga mengklaim bagian-bagian tertentu, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Klaim ini sering bertabrakan dengan klaim Cina. Tetapi, Indonesia tidak mengklaim Laut Cina Selatan, tetapi berhadapan dengan klaim Cina di perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE di sekitar Kepulauan Natuna. Berikut adalah cara-cara yang diambil oleh beberapa negara untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan. Yang pertama dengan cara hukum internasional. UNCLOS memakai hukum sengketa maritim mereka. Arbitrase PCA 2016, saat itu Filipina menang namun Tiongkok menolak. Yang kedua adalah diplomasi dan negosiasi. ASEAN Tiongkok melakukan diplomasi dengan cara penyusunan Code of Conduct dan juga dialog bilateral antar negara. Yang ketiga ada kerjasama regional. ASEAN melakukan kerjasama dengan cara stabilitas dan dialog damai. Keamanan maritim juga melibatkan Amerika Serikat, Jepang, dan lain-lain. Sekian penjelasan kami tentang konflik Laut Cina Selatan. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman saya, di sini saya akan menjawabnya, yaitu kenapa sih Laut Cina Selatan itu jadi sengketa? Jawabannya, karena banyak negara yang mengklaim wilayah di sana. Karena laut itu kaya akan sumber daya alamnya seperti minyak, gas, dan ikan. Negara-negara yang terlibat antara lain adalah Cina, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Dan pertanyaan kedua, kenapa Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan? Jawabannya, Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan karena mereka punya peta lama yang menunjukkan wilayah itu bagian dari sejarah mereka. Meskipun klaim ini ditentang oleh negara lain, Cina tetap mempertahankan argumennya berdasarkan Nine Dash Line mereka. Terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa subscribe and like. Thank you and see you next in video.